Acara selanjutnya sambutan pertama oleh pengasuh Pondok Pesantren Tahfidul Quran Al-Itqon, Bapak Kiai Zainal Arifin, Sarjana Hukum Islam. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah nahmaduhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Marzuki Mustamar, Magister Agama, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Malang. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Amir Jamiluddin, pengasuh Pondok Pesantren Putri Wali Songo, Cukir Tebuireng Jombang. Ingkang kawula hormati guru kawula Kiai Haji Dr. Andes Jumali Ruslan, Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Islam. Mugi-mugi sedaya para kiai punika diparingi Gusti Allah kesehatan dhahiran wa batinan. Ingkang kawula hormati para undangan, dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh wali santri, baik wali santri yang diwisuda maupun belum diwisuda. Selamat datang di tempat kami. Selamat datang di desa kami. Mudah-mudahan dengan tempat yang asri ini, dengan tempat yang sangat damai ini, anak-anak lebih mudah untuk bisa menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beberapa nikmat. Yang paling nampak yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka. Yang belum tahu saya menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi tambah tahu. Fa insyaallah silaturahim kali ini mudah-mudahan sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan tuntunan beliaulah kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Mudah-mudahan sampai kapanpun kita masih diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita layak mendapatkan syafaat beliau ketika nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan.
Saya sangat berterima kasih sekali atas support panjenengan sedoyo, atas support bapak-bapak, apalagi yang dari jauh, apalagi musimnya kayak gini, sudah dandan, sudah ganteng mau ke Jombang, ternyata tidak lolos ke apa namanya ini, Sogro ini, rapid test. Loh, gelone ya opo? Gelo itu apa ya bahasa Indonesia nih? Kuciwo, kecewa. Sebenarnya itu tidak jadi masalah bagi kami. Yang penting kami hanya ingin minta doa panjenengan sedoyo, terutama para kiai. Mudah-mudahan pendidikan yang saya perjuangkan ini, pendidikan Allah, terus berkembang dengan baik, dan kita ciptakan kader-kader pembawa Al-Quran. Karena ada satu cerita bahwa di pondok kami kemarin, pas kita nyimak, ternyata ada salah. Ternyata dilihat, ternyata Qurannya yang salah, jadi salah cetak. Alhamdulillah sudah kami laporkan ke pihak-pihak terkait, dan saya suruh untuk mencabut semua cetakan yang kemarin dipakai anak-anak. Inilah gunanya bagaimana sih kita menghafalkan Al-Quran. Kenapa harus dihafal, dibaca bisa kok dihafal barang. Karena saya yakin mereka yang berjuang di sini adalah betul-betul hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang hafal Quran tidak mungkin ada jaminan swarga, tidak ada jaminan PNS, betul enggak? Sampean ngapalin Quran teko Al-Itqon, ketika langsung ngelamar PNS gak mungkin, sampean gak punya S1 kok mau jadi PNS. Karena sampean pegawainya Allah. Dan mudah-mudahan wali santri seluruhnya tetap mensupport anaknya dengan sabar. Fa insya Allah suwe-suwe ya masuk gak khatam kan. Kadang ada yang nanya, di sana ada cepet khatam. Ya nggak apa-apa. Kalau saya sih sabar saja, santai mawon, santai, serius, setor, sukses, santai mawon. Ya. Semakin anak sampean semakin ngaji, semakin pahalanya luar biasa. Semakin sampean memberi support kepada anaknya, maka anak ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan memang secara fasilitas, ya jenengan tahu sendirilah kayak gini. Di belakang ini ya anunya anak-anak, apa namanya? Asramanya anak-anak di belakang panggung. Gitu. Di belakang. Ini suasananya seperti divisualkan seperti di Bali aja lah. Jadi nyaman. Ini belakangnya sawah. Mudah-mudahan anak-anak tidak surut dalam bersemangat, dan mudah-mudahan orang tua juga tetap semangat. Insya Allah rezekinya Allah akan turun terus menerus kanggo arek belajar. Cukup sekian dari saya, karena saya ini orangnya enggak begitu bicara. Jadi pokoknya seneng aja dengan orang ngaji, seneng. Mudah-mudahan panjenengan juga begitu. Kalau punya anak hafal Al-Quran, pasti Allah akan menolong sampean. Kalau punya anak yang hafal Al-Quran, pasti orangnya itu tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sambutan kedua, perwakilan wali santri oleh Bapak Dr. Andes Lalu Azroi Ghazali Magister Pendidikan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi Al-Mukarram Kiai Zainal Arifin beserta Bu Nyai selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Jombang. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memanjangkan umurnya dan dimudah segala urusannya.
fid dunya wal akhirah. Yang kita sama-sama hormati dan kita takzimi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Insyaallah Pak Kiai dalam perjalanan beliau menghadiri acara yang mulia pada pagi hari ini. Yang kita sama-sama hormati dan takzimi Dr. Andus Kiai Haji Amir Jamiluddin dan kita hormati dan takzimi Bapak Dr. Andus Kiai Haji Jumali Ruslan, Magister Manajemen Pendidikan Islam. Pejabat pemerintah yang kami hormati, kanda saya Dr. Andus Haji Tuan Guru Haji Lalu Sahimun Faisal. Beliau adalah guru saya dari pondok pesantren sampai sekarang ini, dari pondok pesantren, perguruan tinggi, sampai saya bersama-sama punya cucu. Beliau punya cucu, saya punya cucu. Sampai sekarang saya berguru dan tidak boleh disebut mantan guru atau bekas guru. Kalau demikian maka guru itu adalah guru mustakmal. Oleh karena itu tidak boleh para santri mengatakan bahwa bekas guru kita itu adalah guru kita sejak SD, SMP dan seterusnya. Mohon redha kanda Tuan Guru Haji Lalu Sahimun Faisal. Beliau sampai sekarang mengasuh saya. Saya tidak pernah berpisah dengan beliau. Sampai saya punya cucu tidak pernah lupakan saya. Mohon redhonya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat pada beliau. Anak-anakku, wisudawan, hafiz 30 juz, mohon redha dan untuk orang tua kamu, karena kalian adalah terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak berdosa dan tidak boleh berdosa. Oleh karena itu jangan henti-henti untuk berdoa kepada orang tua, masyarakat, agama dan bangsa. Negara dan bangsa berharap kepada para hafiz untuk memelihara agama dan bangsa ini. Wisuda Al-Quran bin Nazar yang pertama dan wisuda hafiz 30 juz bil ghaib. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian, menjaga kalian, dan kita berharap pula kepada yang akan datang lebih baik dan lebih baik. Bapak Ibu selaku wali santri yang sedang wisuda maupun yang akan, berbahagialah dunia wal akhirah. Kami khususnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, dalam perjalanan yang tidak mampu saya hitung kilometernya, yang jelas kami kemarin berangkat dari tanggal 18 nyampe di sini tanggal 20 Maret 2021. Artinya begitu dekat. Untuk menunggu kapal laut 1 hari penuh. Dari pagi berangkat pagi, nyampe pagi di desa Jogoroto ini.
Namun semua itu tidak terasa karena kebahagiaan kami kepada putra-putra kami yang diberikan kebahagiaan pada hari ini, diberikan penghormatan oleh pondok pesantren bahwa tanda engkau adalah sudah atau saat menyelesaikan hafalan yang 30 juznya. Namun tidak boleh sampai di situ. Harus berkewajiban untuk menjaga hafalan itu. Ada pula tadi seperti apa yang disampaikan oleh Romo Kiai Zainal Arifin, beberapa teman wali santri seminggu bahkan berbulan-bulan kami berkomunikasi untuk sepakat kapan dan di mana kita berangkat, lewat apa. Hanya sebagian kecil yang pakai pesawat, kena beberapa hal yang tidak bisa dia menggunakan kapal laut. Ada satu nangis rindu ke acara ini tidak bisa hadir disebabkan oleh takut dengan swab, takut dengan corona. Untuk itu Bapak Ibu, jangan takut seperti apa yang disampaikan oleh Romo Kiai tadi. Kalau kita takut maka cepatlah kita mati. Ayo kita berobat dengan bahagia Pak Kiai ya. Kita berobat, obatnya corona ini bahagia. Apalagi yang kita hadiri adalah yang mulia, yang punya, yang bentuk, yang menciptakan penyakit itu. Ayolah kita berbahagia sehingga kita menjadi sehat batin, sehat rohani dan jasmani kita, agar kita tambah dan kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Matur tapi asih bahasa Sasaknya, bahasa Lombok Pak Kiai, atas jeripayah Pak Kiai mengasuh anak kami, dan kami tidak bisa membayangkan dan tidak bisa melukiskan bagaimana pola, upaya, tata, caranya untuk mendidik anak kami sehingga anak kami menerima anak kami seperti apa yang kita saksikan pada pagi hari ini. Kami cukup bahagia, namun tidak mampu kami akan rupiahkan kebahagiaan itu kecuali kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk membalaskannya. Semua itu tentu didasari oleh keikhlasan Romo Kiai untuk mendidik anak kami. Karena kami sadar, kami tahu bahwa kemampuan kami dalam Al-Quran jauh tidak cukup untuk diandalkan kepada zuriat kami untuk membimbingnya. Dan kita tahu bahwa Pak Kiai mendidik anak kami tentu kita berkeyakinan dilandasi dengan tulus dan ikhlas. Lalu beliau tidak pernah mengharap kepada anak kami menjadi anak yang pintar, karena di otak anak kami itu desain Allah sudah sedemikian rupa. Hanya tugas Pak Kiai adalah memberikan pemicu agar penghafal-penghafal itu menjadi nyala di otaknya, lalu selalu diakhiri dengan doa. Untuk itulah kami selaku wali murid dan kami juga menjadi santri Pondok Pesantren Tahfizul Al-Quran, Tahfizul Quran Al-Itqon, bukan hanya input produk atau putra kami itu adalah santri, kami sebagai wali murid wajib santri. Karena apa? Karena kalau kami sudah menyerah putra kami, maka serta merta kami menjadi santri Pondok Pesantren Al-Itqon. Salah satu contoh apa kewajiban-kewajiban
wali santri tidak perlu diingat, tidak perlu diberikan isyarah. Yang harus menjadi keharusannya itu adalah dengan sendirinya harus kita sadar bahwa kebutuhan pondok pesantren kita pahami, kebutuhan putra kita harus pahami, kebutuhan proses pembelajarannya harus kita pahami. Tidak perlu kita saling ingat satu dan yang lain. Kalau kita menyadari kita sebagai wali santri dan sekaligus menjadi santrinya, maka tidak perlu kita saling mengingatkan kewajiban kita terhadap pondok pesantren. Kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah yakini bahwa pondok pesantren ini adalah yang mengasuh, mendidik anak kita, maka kita harus sadar untuk melengkapi niat mulia kita. Jangan sampai apa yang menjadi dipikirkan oleh Pak Kiai tidak didukung, tidak disertakan dengan tindakan kita, maka kasihan loh Pak Kiai nanti segala-galanya. Jadi beliau sebetulnya tidak boleh mikir tentang fasilitas yang lain. Beliau adalah bagaimana memikirkan strateginya, taktik metodik mengajarnya, itu tidak boleh berhenti beliau memikirkan itu. Nah, tugas wali santri sesungguhnya adalah bagaimana kita memikirkan pengembangan pondok pesantren yang kita cintai ini. Marilah Bapak Ibu, bangunlah kesadaran itu. Kalau berkah anak kita, maka ayo dengan ikhlas, tulus kita membantu lillahi ta'ala. Tanpa itu pula sebetulnya adalah merupakan kewajiban kita dimanapun pondok pesantren. Tidak harus karena ada anak kita di sini, ya kan, karena merupakan kewajiban kita untuk apa yang saya sampaikan tadi, bahwa para hafiz ini adalah menjaga negara, menjaga dunia, bangsa dan masyarakat. Untuk itu, atas nama wali murid, wali santri, Fingsu kali tampi asih, banyak-banyak terima kasih, sehingga putra kami dengan bahagia tadi mendengar, dengan begitu merinding kami mendengar, dan mudah-mudahan itu menjadi peningkatan keimanan kita semua. Putra kita adalah Al-Quran yang hidup. Ayo kita rawat, ayo kita jaga. Dia tidak mampu menjaga sendirinya. Jaga dengan asupannya, gizinya. Jangan salah kita memberikan asupan kepadanya, karena dia adalah kekasih Allah. Kalau kita mencintai Allah, cintailah penghafal Al-Quran itu. Barangkali ini yang dapat atas nama wali santri yang dari jauh 2 hari 2 malam demi cinta kami kepada pondok pesantren Tahfizul Al-Quran Jogoroto Jombang. Mudah-mudahan semua itu menjadi saksi kita untuk menyaksikan Al-Quran sedang kita saksikan, kita sedang rasakan di dalam hati kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Demikian akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.